Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang selalu dimudahkan bagi kita, termasuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di pagi hari ini untuk kita kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia secara online dengan melanjutkan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan pembahasan yang sangat bermanfaat di pembahasan yang berhubungan dengan akidah dan tauhid, ya, tentang makna yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak mengharapkan, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan? Mengapa kalian tidak bersikap di hadapan Allah dengan mengagungkannya, memuliakannya? Di sini pembahasan lanjutan dari apa yang telah kita kaji di pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan membahas baina tauqirillahi wa tauqiri khalqih. Antara pengagungan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan pengagungan dari makhluk. Ya, pengagungan dari orang lain kepada kita. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wal maksud anna man la yuwakkirillaha anna man la yuwakkirullaha wa kalamahu wa ma atahu minal ilmi wal hikmati kaifa yatlubu minan nasi tawqirahu wa ta'dhimah." Maksudnya di sini bahwa seseorang yang tidak mengagungkan Allah, memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan, tidak mengagungkan firman Allah Al-Qur'an, tidak mengagungkan ilmu dan hikmah yang Allah turunkan di dalam agamanya ini, di dalam syariatnya ini, maka bagaimana dia meminta dari manusia untuk mengagungkan dan memuliakan dirinya? Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Ya, orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakannya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba-hamba memuliakan diri orang ini. Tapi kalau dia sendiri tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan firman-Nya, ketika datang kepadanya dia tidak mengambil pelajaran, tidak berusaha merenungkannya, tidak mau mengambil pelajaran dari ilmu dan hikmah yang Allah turunkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dia mengharapkan orang lain kemudian mengagungkan atau memuliakan dirinya? Baik. Al-Qur'an wal ilmu wa kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam silatun minal haq. Al-Qur'an yang Allah turunkan, ilmu agama, ilmu tentang Allah, tentang hukum-hukumnya, tentang syariatnya. Demikian pula sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah silatun minal haq. Ya, hubungan, tali penghubung dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar kepada kita. Wa tanbihatun wa rawadi'u wa zawajiru waridatun ilaika.
itu merupakan peringatan-peringatan, teguran-teguran, nasihat-nasihat yang datang kepadamu. Al-Quran diturunkan tujuannya untuk itu. Untuk menjadi teguran, untuk menjadi nasihat, untuk menjadi peringatan bagi kita. Wasyaibu zajirun waradi'un wa muqidun qaimun bika. Asyaib, adanya uban di rambut kita, ya, adanya uban di tubuh kita, ini merupakan zajir, penegur, merupakan sesuatu yang menyadarkan yang ada pada dirimu. Ya, ini peringatan-peringatan seperti ini jelas. Tandanya kamu sudah bertambah usia, tandanya kamu tidak muda lagi, tandanya kamu sudah dekat dengan kematian, tandanya umurmu tidak panjang lagi. Fala ma warada ilaika wa fala ma warada ilaika wa adhaka wala ma qama bika nasahaka. Maka peringatan yang datang kepadamu ini, tanda-tanda yang jelas ada pada dirimu ini, tidak memberikan nasihat kepadamu, tidak menjadi teguran bagimu juga. Ya, ini bagaimana orang yang seperti ini ingin dirinya dimuliakan, sementara tanda peringatan yang jelas tidak juga diambil manfaatnya oleh dirinya. Wa ma'ahadha tatlubul tawqira wa ta'dhima min ghairika. Bersamaan dengan itu kamu mengharapkan mendapatkan kemuliaan dan pengagungan dari orang lain. Ya, ini keadaan manusia. Dan sungguh ini merupakan teguran bagi mereka. Berapa banyak teguran di dalam Al-Quran. Ya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk ketika mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Ini peringatan dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW. Kapan lagi waktunya kalau bukan sekarang kita mengambil pelajaran? Kemudian tanda-tanda yang Allah jadikan pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanda-tanda kekuasaan Allah pada dirimu, apakah kamu tidak melihatnya? Yakni usia yang semakin bertambah, adanya syaib, uban di rambut kita, mungkin di jenggot kita, di bagian tubuh kita yang lain, ya. Kemudian tanda-tanda usia tua, badan yang semakin melemah, Masya Allah. Lebih dari satu tanda. Ditambah nasihat yang selalu kita baca. Ini juga tidak memberikan manfaat untuk menjadi teguran bagimu, bagi seorang hamba. Nah, fa'anta kamusabin lam tu'athir fihi musibatuhu wa'adhan wanzijaran wa'adhan wanzijaran wa huwa yatlubu min ghairihi an yatta'idha wa yanzajira bin nadhari ila masabihi. Maka kamu seperti orang yang ditimpa musibah, tapi musibah itu tidak mempengaruhi, tidak memberikan bekas, tidak memberikan dampak atau efek pada dirimu sebagai nasihat dan teguran. Orang ini ditimpa musibah, tapi musibah tidak memberikan efek atau dampak pada dirinya sebagai nasihat dan teguran. Kemudian dia meminta orang lain untuk mengambil nasihat dan teguran dengan melihat musibah yang menimpa dirinya. Apakah seperti ini masuk akal? Ya, ini dirinya sendiri yang ditimpa musibah tidak mengambil pelajaran. Terus dia minta orang lain untuk melihat musibahnya dan mengambil pelajaran. Bagaimana mungkin? Dia yang ditimpa langsung saya tidak mengambil pelajaran, apalagi orang yang hanya sekedar melihat. Ya. Fadharbu lam yu'athir fihi zajran wa huwa yuridul inzijara mimman nadhara ila dharbi. Maka pukulan yang tidak membekas sebagai teguran bagi seseorang
kemudian dia menginginkan menjadi teguran bagi orang yang hanya melihat kepada pukulan tersebut, tidak merasakannya langsung. Bagaimana kira-kira keadaan orang seperti ini? Man sami'al mathulati wal uqubati wal ayati fi haqqi ghairihi laisa kaman ra'aha iyanan fi ghairihi fa kaifa biman wajadaha fi nafsihi. Barang siapa yang mendengarkan al-mathulat, azab atau siksaan yang Allah timpakan sebagai contoh dari orang-orang yang terdahulu, wal uqubat, hukuman dari Allah dan tanda-tanda kekuasaannya pada diri orang lain, yang mendengar tentang ini pada diri orang lain, tentu tidak sama dengan orang yang menyaksikannya langsung terjadi pada diri orang lain. Berbeda antara mendengar dengan melihat. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, laisal khabaru kal mu'ayanah. Tidaklah sama berita yang didengar seperti menyaksikan langsung. Tentu menyaksikan lebih yakin dibandingkan sekedar mendengar. Fakaifa biman wajadaha fi nafsihi, maka bagaimana lagi perbandingannya dengan orang yang merasakannya langsung pada dirinya. Jelas lebih yakin lagi harusnya dia karena dia rasakan langsung. Bukan hanya sekedar berita yang didengar atau bukan cuma sekedar sesuatu yang dilihat. Bahkan dia rasakan langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat 53, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim." Ya, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau ayat-ayat kami yang ada di ufuk dan juga yang ada pada diri mereka. Ya, ini jelas tanda-tanda kekuasaan Allah ada pada diri kita. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di muka bumi ini ada ayat-ayat bagi orang yang yakin, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Apakah kamu tidak melihatnya? Nah, fa'ayatuhu fil afaki masmu'atun ma'lumah wa ayatuhu fin nafsi masyhudatun mar'iyah. Fa'iyadan billahi minal khidlan. Maka ayat-ayat yang ada, ayat-ayat Allah yang ada di ufuk, ini bisa didengarkan dan diketahui. Sementara ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita sendiri, bisa kita saksikan dan kita lihat. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-khidlan. Ya, ini dari tercabutnya atau dijauhkannya seseorang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Dia tidak bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang demikian besar. Ya, bukti-bukti yang demikian kuat yang harusnya diterima oleh jiwa manusia, oleh akal manusia yang sehat. Baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 96-97, "Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim." Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti bagi mereka kalimat dari Allah, mereka tidak akan beriman. Yakni sudah tertutup, tanda apapun sebesar sekuat apapun tidak akan berpengaruh bagi mereka. Naudzubillah min dzalik. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti kalimat dari Allah bagi mereka, mereka tidak akan beriman. Meskipun datang kepada mereka semua tanda, semua ayat Allah, mereka tidak akan beriman sampai nanti mereka menyaksikan sendiri adab Allah Subhanahu wa taala ketika mereka telah mati dan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Yakni mereka hanya sadar ketika tidak bermanfaat lagi kesadaran. Mereka hanya bisa mengambil peringatan yang ketika itu sudah terlambat dan tidak bermanfaat lagi. Orang yang mengambil peringatan ketika itu. Naudzubillah min dzalik. Ini tentu kondisi yang sangat mengenaskan. Orang seperti ini, bagaimana pelajaran dan nasihat akan masuk kepada dirinya? Ya, yakni orang yang berakal, orang yang punya iman, tentu peringatan yang di bawah itu saya kedudukannya mereka sudah bisa mengambilnya.
sudah bisa menjadikannya sebagai pelajaran. Apalagi dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang demikian besar, demikian banyak, harusnya mereka lebih bisa mengambil pelajaran lagi. Baik. Waqala di ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah." Ya, bagaimana orang seperti ini susahnya untuk mendapatkan pelajaran? Ya, kata Allah dalam ayat ini, Allah berfirman, seandainya kami turunkan kepada mereka para malaikat. Ya, ini bukti jelas malaikat diturunkan kepadanya. Dan seandainya mayat-mayat orang mati bisa berbicara dengan mereka sebagai bukti tanda benarnya hari kebangkitan. Dan kami kumpulkan bagi mereka segala sesuatu di hadapannya. Sudah seperti ini juga, maka nuliyu'minu. Mereka tidak akan beriman kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Yakni keimanan benar-benar susah, tertutup pintunya bagi orang-orang yang seperti ini kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, membuka hati mereka. Yang jelas ini menggambarkan semua tanda-tanda yang besar bagi orang-orang seperti ini hampir tidak bermanfaat. Naudzubillah min dzalik. Baik, maka ini tentu saja menjadi nasihat bagi kita, jangan menjadi orang yang seperti ini. Tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa diri kita, dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada fisik atau jasad kita kayak tadi, adanya uban, tubuh yang melemah, mata yang semakin kabur dan seterusnya. Nah, baik, min sifati al-abdil akil, termasuk ciri hamba yang berakal. Kata beliau, wal akilul muayyadu bit taufiqi ya'tabidu biduni hadza. Adapun orang yang berakal yang selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa mengambil pelajaran dari tanda yang kedudukannya masih di bawah ini. Tidak perlu tanda sebesar itu untuk menyadarkan atau memberikan peringatan bagi mereka. Cukup tanda-tanda yang biasa mereka sudah bisa mengambil pelajaran. Ini orang yang berakal, ciri-ciri orang yang selalu mendapatkan taufik dari Allah. Wa yutammimu naqaisa khilqatihi bi fadaili akhlaqihi wa a'malih. Dia akan menyempurnakan kekurangan pada fisiknya dengan keutamaan kemuliaan pada akhlaknya dan amal-amal kebaikan yang dilakukannya. Fakullama amtaha min juthmanihi atharun zada imanahu atharun. Maka semakin atau setiap kali berkurang atau hilang satu bekas pada fisiknya, pada tubuhnya, ya ini berkurang sebagian dari fisiknya. Ini sebagai ketentuan Allah bagi orang yang semakin bertambah usianya, semakin tua dianya, semakin ada yang kurang pada fisiknya, tapi jejak-jejak keimanannya semakin bertambah, semakin meningkat. Wa kullama naqasa min quwwa badanihi zada fi quwwati imanihi wa yakinihi wa raghbatihi fillahi wad daril akhirah. Sebagaimana setiap kali semakin berkurang kekuatan tubuhnya, fisiknya semakin melemah, tetapi kekuatan imannya justru semakin meningkat, keyakinannya semakin bertambah, dan semangatnya untuk mengejar keridhaan Allah dan balasan di akhirat semakin tinggi. Ini orang yang berakal. Ketika dia melihat dirinya, fisiknya semakin kurang, tubuhnya semakin lemah, tanda-tanda hilangnya ya kesempurnaan pada ciptaan dirinya dengan semakin tua, semakin menyadarkan dia bahwa usianya sudah dekat dengan ujungnya. Umurnya sudah hampir sampai pada akhirnya. Maka ini akan menambah kuat keimanannya
semakin meningkatkan keyakinannya, semangatnya untuk mengejar balasan di sisi Allah di akhirat nanti. Baik. Fa illam yakun hakadha fal mautu khairun lahu. Kalau orang itu tidak seperti ini keadaannya, maka apalagi? Yang terbaik adalah dia segera mati. Karena bertambah usianya juga tidak menjadi peringatan. Fisiknya yang berkurang juga tidak menjadi tanda baginya. Maka orang seperti ini tunggu apa lagi? Kematian lebih baik bagi dirinya. Supaya ya tidak menjadi sebab bertambahnya maksiat bagi dalam dirinya. Tidak menjadi sebab hamba-hamba Allah yang soleh terganggu dengan keberadaannya. Naudzubillah min dzalik, orang yang seperti ini keadaannya. Li'annahu yakifu bihi ala haddin muayyanin minal alami wal fasadi. Karena orang seperti ini kehidupannya akan menghentikannya pada satu batasan tertentu yang dia akan merasakan sakit dan kerusakan. Bi khilafil uyubi wan naqaisi ma'atulil umuri. Jadi karena orang ini misalnya lebih baik, dikatakan dia lebih baik mati, karena kematian itu akan menghentikan dia pada batasan tertentu. Ya, akan menghentikan dia pada batasan tertentu yang dengan itu dia merasakan sakit dan kerusakan. Yani dengan dia mati, dosanya cukup sampai di situ. Penderitaannya karena dia jauh dari Allah cukup berhenti sampai di situ. Bi khilafil uyubi wan naqaisi ma'atulil umri. Ma'atulil umri fa innaha ziyadatun fi alamihi wa hammihi wa ghammihi wa hasratihi. Beda dengan celaan, keburukan-keburukan dan kekurangan yang terus bersama umur yang panjang, yakni umurnya panjang, orangnya juga berbuat buruk terus, menciptakan celaan terus pada dirinya, maka ini akan semakin menambah penderitaannya, kegelisahannya, kegundahannya, serta penyesalannya. Wa inna ma hasunatulul umri wa nafa liyahsula at-tadhakkur wal istidraku wa ightinamul furasi wa taubatin nasuh. Karena hanyalah panjang umur itu akan baik dan bermanfaat supaya bisa menghasilkan at-tadzakur, teringat dia, sadar dia. Supaya dia bisa istidrak, memperbaiki yang salah, yang kurang pada dirinya. Atau mengambil kesempatan untuk berbuat baik. Dan tentu saja untuk segera bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ini baru panjang umur yang terpuji. Ya, kalau tanpa ini, maka apa gunanya diberikan umur yang panjang? Hanya akan semakin menambah tabungan dosanya, akan semakin menambah keburukan penyesalannya, penderitaan dalam hidupnya ini di dunia, belum di akhirat nanti, waliyadzubillah. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana yang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat ke-37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkar. Bukankah kami telah memanjangkan usia kalian? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Yang dengan itu cukup untuk orang itu mengambil pelajaran darinya. Ya, ini kami telah panjangkan umurmu. Orang lain bisa mengambil pelajaran. Kamu dengan umur seperti ini tidak juga mengambil pelajaran. Tidak juga berubah. Tidak juga mengurangi keburukan. Tidak mengambil kesempatan untuk kembali kepada Allah. Ya, orang seperti ini kan pantasnya lebih baik baginya mati. Ya. Nah, faman lam yurithu ta'miru wa tulul baqa'i islaham ma'ayibihi wa tadaruka faritihi waqtinama baqiyata anfasihi fayamala ala hayati qalbihi wa husulin na'imil mukim wa illa fala khaira lahu fi hayatihi. Maka barang siapa yang tidak ya
yang panjang umurnya, bertambah usianya, tidak mewariskan. Barang siapa yang panjang umurnya, bertambah usianya, tidak mewariskan keinginan untuk memperbaiki kekurangannya, bertobat dari dosa-dosanya, untuk memperbaiki kelalaiannya, ya, dan mengambil kesempatan di sisa nafasnya yang masih ada, lalu kemudian dia mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, dia mengamalkan hal-hal yang menghidupkan hatinya, dan untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal di akhirat nanti. Yakni, dia memperbaiki diri, bertobat, beramal soleh. Kalau tidak seperti ini, wa illa fala khairalahu fi hayatihi. Kalau tidak demikian, maka orang seperti ini tidak ada kebaikan dalam hidupnya. Lebih baik dia mati. Ya, inilah keadaan seseorang yang tidak mengambil pelajaran di dunia, tidak dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaannya, tidak juga dari tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada dirinya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini jelas merupakan peringatan bagi kita semua bahwasanya seseorang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia memuliakan dirinya sendiri. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuknya kalau dia sendiri memang menginginkan kebaikan itu untuk dirinya, memperbaiki dirinya dan berusaha untuk memperbaiki, menghilangkan celaan-celaan keburukan-keburukan pada dirinya, tentu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertobat, dengan menghidupkan hatinya, mengambil pelajaran dari petunjuk Allah yang diturunkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita baca dan kita pelajari di kesempatan kali ini bermanfaat, menambah semangat kita dalam menggunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apalagi dengan usia kita yang semakin bertambah, untuk mengambil pelajaran, untuk memperbaiki diri, untuk menjadi orang yang diberikan panjang umur atau ditambah usianya, maka semakin baik keadaannya, semakin bermanfaat bagi persiapannya untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita teruskan dengan menjawab pertanyaan yang antum sampaikan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan keberkahan di pertemuan ini, dan kita bisa mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya kita menamakan nama anak yang mengandung ada unsur nama-nama Allah? Apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak di dalam agama Islam ini? Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau yang bertanya dan juga untuk kita semua. Ya, perlu diperjelas di sini makna pertanyaannya yang terkandung unsur nama Allah. Kalau itu diawali dengan penghambaan diri, maka itu sebaik-baik nama. Seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabul asma'i ilallah, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ar-Rahman kan nama Allah. Ya Allah, ya jelas nama Allah yang paling agung. Diawali dengan abd, hamba Allah, atau Abdurrahman, hamba Allah yang maha pemurah. Ini jelas bahkan menjadi sebaik-baik nama. Abdul Razak, Abdul Muhsin, ya Abdul Fattah dan yang lainnya. Ini merupakan nama yang paling baik. Kalau maksudnya adalah seperti ini, maka boleh-boleh saja. Bahkan ini yang dianjurkan. Termasuk nama yang sangat dicintai di dalam Islam. Ya, demikian pula nama orang-orang yang soleh. Kalau seandainya maksudnya adalah seperti ini, maka ini jelas merupakan nama yang termasuk nama yang paling utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan bacakan dari Saudara Dian pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
Allah memiliki sifat maha tahu. Allah tahu siapa saja yang akan masuk neraka karena kezaliman yang dia lakukan di dunia. Pertanyaan saya, mengapa Allah ciptakan mereka? Saya takut bertanya, tapi terkadang pertanyaan ini muncul, Ustadz, dan saya beristighfar. Silakan, Ustadz. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka padahal Allah mengetahui mereka akan masuk neraka? Ya, Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah fa'alul lima yurid, maha berbuat apa saja yang dikehendakinya. Kita sebagai hamba meyakini Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala maha indah nama-namanya, maha tinggi, maha mulia, maha agung sifat-sifatnya. Perbuatan-perbuatan Allah pasti semua maha terpuji. Karena sempurnanya perbuatan-perbuatan Allah, Allah tidak ditanyakan tentang apa yang dia diperbuat. Manusialah yang ditanyakan tentang perbuatan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah tidak ditanyakan tentang apa yang dia perbuat, sedangkan manusia ditanyakan. Kenapa Allah tidak ditanyakan? Karena perbuatannya sempurna. Pasti mengandung hikmah. Ketika Allah menentukan kebaikan, maka itu dengan rahmat dan karunia-Nya semata-mata. Ketika Allah menentukan atau menakdirkan yang selain itu, pasti dengan keadilan dan hikmahnya. Hikmah artinya wad'u syai' fi maudhi'ihi ala wajhil itqan. Allah selalu menempatkan segala sesuatu secara tepat, sesuai pada tempatnya. Sampai dicontohkan oleh para ulama. Manusia saja yang penuh dengan kekurangan sifat-sifatnya, penuh dengan kekurangan pengetahuan mereka. Kalau dia berbuat sesuatu, orang yang dianggap sudah berakal, sudah dewasa, berbuat sesuatu, antum tanyakan kepadanya, maka tidak pantas. Antum akan dicela. Coba begini, tetangga kita, ya, pergi ke pasar beli sayur, misalnya sayur kangkung, ya, kemudian dia beli lauk ayam, kemudian dia masak sayur kangkung ditumis, mungkin ayamnya digoreng, bikin sambal untuk makan keluarganya. Antum tiba-tiba datang ke rumahnya, "Ibu, kenapa ibu beli sayur kangkung, tidak beli sayur bayam? Kenapa kangkungnya ditumis, kenapa tidak dimasak dengan seperti ini? Kenapa ayamnya digoreng, kenapa tidak dibikin ayam opor saja?" Ketika pertanyaan seperti ini antum ajukan, pantas? Antum akan diketahui, dicelai. Kenapa ikut urus-urusan orang? Dia sudah dewasa, sudah bisa memilih. Kenapa ditanyakan sesuatu yang padahal ini bisa jadi berbuatnya tidak sesuai. Manusia tidak sempurna, pilihannya tidak sempurna, ilmunya. Ini saja tidak pantas ditanyakan. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala kita tanyakan perbuatannya sementara dia maha tinggi. Sifat-sifatnya tadi sudah diketahui, maha sempurna ilmunya, maha sempurna kebaikan-kebaikannya, hikmahnya, keadilannya, semua maha sempurna. Siapa yang pantas ditanyakan perbuatannya? Orang yang tidak sempurna akalnya, seperti anak kecil beli sesuatu, kita tanyakan, kita tegur anak-anak beli sesuatu yang tidak sesuai dengan kesehatan, beli makanan yang mengandung apa itu kayak MSG atau yang lainnya, atau orang yang tidak sehat akalnya, megang uang banyak beli, pasti kita tanyakan, pasti kita tegur, atau kita suruh keluarganya akan untuk mencegahnya, karena dia tidak berakal. Ya, maksudnya ini perbandingan di kalangan manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Kita yakini dan kita benarkan, pasti Allah Subhanahu wa taala telah menentukan semua ini dengan sempurna. Dan yang lebih meyakinkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan takdir ini kan gaib, tidak ada yang tahu. Tapi di sisi lain Allah turunkan dengan sejelas-jelasnya petunjuk. Inilah jalan kebaikan, ikuti jalan ini kalian selamat. Ini jalan keburukan, jangan ikuti, jauhi supaya kalian tidak celaka. Nah, manusia di hadapan kita tidak tahu takdir. Yang ada jalan kebaikan yang dituntunkan dalam Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih. Ikuti jalan ini. Jalan keburukan jangan ikuti. Sekarang ketika di hadapan kita ada di persimpangan kita berdiri, ada dua jalan pilihan. Satunya jalan yang baik, yang selamat, menyenangkan,
jauh dari mara bahaya. Di sebelah kiri jalannya itu banyak binatang buas, banyak jurang, banyak jebakan-jebakan untuk membinasakan. Orang yang berakal sehat, dia akan pilih jalan yang mana? Apakah dia mengatakan, oh saya pilih jalan yang sebelah kiri, ini sudah takdir saya. Kita katakan Anda bodoh. Bagaimana Anda mengetahui itu takdirnya? Kenapa Anda tidak pilih jalan yang sebelah kanan? Jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang menyenangkan, penuh dengan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan. Sama dengan orang disuruh memilih makan, makanan enak di hadapannya, sebelah kanan, makanan enak, makanan bergizi, makanan yang mendatangkan, menguatkan fisiknya, kekuatannya. Sementara yang kini beracun, pahit, membinasakan. Mana yang dia pilih kira-kira? Pasti orang yang berakal akan memilih makanan yang enak. Maka tidak ada di sini sesuatu yang salah. Allah Subhanahu wa taala memberitakan yang wajib kita benarkan. Di sisi lain ada perintah Allah yang wajib kita ikuti supaya kita selamat. Larangan-larangan Allah yang kita wajib jauhi supaya kita dijauhkan dari kebinasaan. Nah, barakallahu fiik. Kami akan bacakan pertanyaan dari saudari kita Yuliana. Assalamualaikum Ustadz. Jika kita bermaksiat atas kehendak Allah dan ingin sungguh-sungguh bertobat dari maksiat itu, apakah itu juga atas kehendak Allah? Dan saat ini saya ingin bertobat dari maksiat yang sering kali terulang dan mengalami ketakutan atas semua hal yang akan terjadi ke depannya. Karena langkah tobat saya ini, dan bagaimana cara kita sungguh-sungguh bertobat dan menerima semua takdir Allah. Dan apakah Allah akan menolong kita dalam melewati takdir azab yang akan terjadi atas maksiat yang telah kita kerjakan. Dan bagaimana kita tahu bahwa pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Jawabannya semua terjadi dengan kehendak Allah. Cuma kehendak Allah tidak kita ketahui kecuali setelah terjadinya. Yang ada saat ini perkara-perkara dalam agama yang kita wajib benarkan termasuk mengimani masalah takdir. Satu sisi. Jadi ada berita yang wajib kita benarkan. Kemudian di sisi lain ada perintah yang harusnya kita lakukan, larangan yang harusnya kita tinggalkan. Allah memerintahkan, ikuti jalan ini supaya kamu tidak celaka. Jangan dekati maksiat, jangan lakukan sebab-sebabnya. Ada seperti ini, tundukkan hawa nafsu agar tidak melakukannya. Berarti kan Allah sudah ingatkan kita. Sebelum terjadinya Anda melakukan maksiat, Anda tidak tahu takdir Allah. Setelah terjadi baru kita ketahui, itu pun Allah berikan solusi, segera bertobat. Tinggalkan perbuatan tersebut. Nah, sekarang ketika Anda ingin bertobat, segeralah bertobat. Kenapa Anda takut tentang apa yang akan terjadi nanti? Tidak perlu takut, karena itu bukan urusan kita. Allah yang maha mengetahuinya. Kita yakin dengan janji Allah. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan kebaikan, kita sungguh-sungguh berlindung kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita. Kalau kita bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam urusannya. Tidak perlu kita pikirkan sesuatu yang kita sendiri tidak punya kemampuan untuk ya mengaturnya atau menentukannya. Yang terbaik adalah kita bersandar kepada yang maha kuasa menentukan, yang maha kuasa memberikan kebaikan pada kita. Karena untuk urusan-urusan yang akan datang, kita tidak tahu, Allah yang maha mengetahuinya. Maka yang paling baik adalah kita bersandar kepada Allah, bertobat kepada Allah, selalu dekat dengannya, bersangka baik dengan segala yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk hambanya. Ini justru yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini justru yang akan menjadikan kita dekat dengan pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan, yang dengan ketakutan ini juga tidak akan merubah keadaan, ini bisa jadi merupakan tipu daya syaitan untuk menjadikan kita berputus asa dari rahmat Allah, untuk jauh dari bersangka baik, malah kita bersangka buruk kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan persangkaan atau pengharapan hamba kepadaku. Siapa yang bersangka baik, dia dapatkan kebaikan. Siapa yang bersangka buruk, maka dia juga akan dapatkan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fiik. Ustadz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mohon Ustadz memberikan ihtiram. Fadal ya Ustadz. Ya, barakallahu fiikum. Pembahasan yang tadi kita
kaji dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan semoga memberikan faedah bagi kita semua untuk terus kita belajar, untuk terus kita meningkatkan iman, untuk terus kita memperbaiki kekurangan-kekurangan, memohon ampun dari dosa-dosa kita. Inilah jalan hidup kita. Selama kita berpegang teguh dengan kebaikan-kebaikan seperti ini, tentu dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka semoga ini merupakan taufik yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk selalu meniti jalannya yang lurus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.